broadcast channel. Itu maksudnya bedanya shortcut sama interface gimana sih bro? Ya aku masih bingung ya perbedaan shortcut sama interface tuh gimana, kelebihannya apa, kekurangannya apa tuh gimana? Perbedaannya soundcard sama interface ini ya, oke gini. Yang pertama si soundcard itu bro, maksud gua soundcard biasa ya. Soundcard biasa dia tuh banyak variasi. Maksud gue banyak variasi tuh, contoh gini aja lah, soundcard yang 100 ribuan sampai 200 ribu ke bawah itu kan lo tau kayak V8 terus V10 gitu kan, itu ada banyak variasinya, ada reverbnya, ada gemanya, maksudnya ada sound effect-nya yang V8 itu gitu kan. Nah itu soundcard fungsinya apa ya, sebenarnya fungsinya sih sama-sama aja mengeluarkan audio, cuma kan kalau soundcard tuh khusus buat broadcast bro, kayak lu misalnya mau live siaran langsung di mana gitu kan, di Facebook apa di YouTube, live nge-game kan apa segala macem, itu nggak harus di setting lagi pakai voice meter atau fitur audio cable atau apa. Lo pakai soundcard itu aja yang 100 ribu atau 200 ribuan tuh udah cukup, lo bisa live NVDA nya lo bisa masuk situ, suara-suara sistem laptop lo bisa masuk situ, lo bisa langsung broadcast pakai software OBS dan lain-lain. Tapi kalau interface bro, nah ini yang paling penting. Perbedaannya si soundcard biasa sama interface, yang pasti soundcard biasa itu nggak punya atau tidak ada satu hardware di dalamnya yang namanya DSP. Nah, DSP ini digital sound processor bro, gitu. Jadi kayak laptop kita kan tuh ada prosesornya, ada Core i7, Core i5. Nah soundcard pun begitu kalau yang di interface. Nah fungsinya tuh si DSP itu, kenapa ya di interface ada tapi di soundcard biasa nggak ada. Nah fungsi di si digital sound processor itu atau DSP itu, pertama buat mengolah input dan output natural mungkin gitu kan. Kalau soundcard biasa, lo mau beli soundcard biasa yang harga 1 jutaan 2 jutaan, tapi bukan interface ya, 1 jutaan 2 jutaan terus 200 ribu itu udah 1 juta itu udah apa, 100 ribu 200 ribu aja udah keren bro, apalagi 1 jutaan. Wah soundcard biasa tuh paling yang dikerenin ada efeknya, inputnya banyak ya, lo bisa dapat soundcard yang 1 juta itu 24 input. Nah, gila nggak? Itu buat broadcaster bro, lo bisa dapet tuh. Tapi kalau interface, untuk mendapatkan 18 input atau 24 itu harus 24 input itu harus kayak merogoh atau mengeluarkan duit lebih dari 15 jutaan. Nah yang mahal apanya? Yang mahal DSP-nya. Jadi DSP itu fungsinya di inputnya bro. Jadi gini, lo kan bukan pernah kayak lo pasti bakal memperhatikan gini dah. Setiap karena kan kalau buat recording pasti tujuannya yang pertama bikin lagu, bikin musik dan lain-lain. Yang kedua bikin tutorial.
bikin podcast, tapi maksudnya tuh ya podcast bisa lah ya kan, bikin. Tapi gini, karena interface DSP, karena si proses digital sound processor ini mengolah input atau output senatural mungkin. Jadi apapun yang masuk ke interface atau mic atau terserah, bebas lah, itu nyaris noise-nya nggak ada, nyaris bro. Nah, tapi harus didampingin dengan, kalau mic ya kondensor, kalau gitar atau apa ya pakai kabel Akai gitu. Jadi lo mau putar volumenya sedikit aja itu udah kenceng bro suaranya kalau pakai kondensor. Apalagi lo pakai mic, nggak usah mic yang mahal-mahal lah. Misalnya contoh nih, kondensornya lo pakai yang kondensor yang benar-benar kondensor ya, lo pakai ISK AT100, harganya 600 ribuan, 500 ribu apa 700 itu lupa gue. ISK AT100, nah lo pakai itu aja misalnya contohnya, dia benar-benar kondensor dan suara lo akan real gitu. Jadi lo puter aja volume inputnya dikit aja, nggak usah jam 9-an lah gitu kan, jam 5, jam 6, jam 7 gitu, anggaplah dari kendoknya dari jam-jam gitu ya, itu udah kenceng banget bro. Makanya ketika lo take vokal atau apa, nyaris noise-nya hilang, nyaris 100% hilang noise-nya gitu. Kayak punya gue tuh, lagu-lagu gue juga kan nggak ada noise-nya men. Tapi kalau soundcard biasa itu terintegrate dengan bawaan laptop. Lo beli soundcard yang 1,5 juta yang 24 channel ya, mixer USB, disebutnya mixer USB bro, itu gue yakin ada noise-nya meskipun kecil, walaupun ada suara atau enggak gitu kecil ada. Tapi kalau broadcaster kan nggak akan terlalu ribet, maksudnya nggak akan terlalu terdengar noise-nya karena akan tertumpuk sama suara sistem dan sebagainya. Tapi buat recording bakal kedengeran banget gitu. Nah, bedanya lagi yang paling signifikan ngomongnya bingung gue kalau ngomong signifikan tuh ya. Bedanya lagi, si interface ini nggak ada embel-embel bro. Jadi nggak ada equalizer, nggak ada reverb, nggak ada efek-efek, cuma volume input dan volume output, itu interface. Jadi semua suara yang masuk dari interface punya lo, misalnya kalau mau rekaman ya kan, itu murni equalizer diatur dari DAW lo. Nah, misalnya lo mau rekam drama atau vokal apa bebas pakai interface, itu murni pakai DAW, equalizernya, apanya, segala-galanya itu murni pakai DAW. Kalau soundcard biasa kadang-kadang ada equalizernya bro, jadi nggak usah diolah pakai DAW gitu. Itu ada lagi perbedaannya. Kalau interface yang yang disebut interface itu ada software yang namanya ASIO driver ya. ASIO ini sebetulnya berfungsi untuk mengaktifkan digital sound processor yang ada di interface bro. Dan rata-rata interface yang benar-benar interface itu sudah ada ASIO-nya sendiri gitu. Jadi lo misalnya download driver, anggaplah MIDI plus, lo download driver apa, dan ASIO itu nggak bisa lo share, nggak bisa lo sharing ke orang lain kalau di DAW ya, karena interface ASIO ini khusus untuk mereka yang benar-benar memaksimalkan digital sound processornya si soundcard ini, DSP-nya
gitu. Jadi ASIO lo nggak bisa share, segimanapun caranya lo nggak akan bisa share itu ASIO. Maksud gue nggak akan bisa stream ke yang lain gitu. Lo mau setting di voice meter misalnya bisa, tapi nah kalau interface ada dua bro. Kalau misalnya lo mau pakai sound cardnya doang atau mau pakai nggak pakai DSP-nya, ya udah lo nggak pakai ASIO juga bisa. Tapi kalau lo mau pakai DSP-nya atau mengaktifkan DSP-nya, lo harus pakai ASIO gitu. Dan itu khusus deteksi hanya di DAW, di Reaper, di Cubase, pokoknya Reaper lah. Reaper itu kedetek ada ASIO di situ. Nah, kalau lo pernah dengar ASIO for all, itu artinya simulasi digital sound processor. Jadi memaksakan sound card biasa seolah-olah jadi interface, dan hasilnya maksimal sih, tapi tetap noise-nya nggak bisa hilang karena digital sound processor atau DSP ini ada di sound card, ada di interface. Itu bener-bener kerjasama sama si ASIO ini bro. Nah, jadi yang membuat noise-nya hilang, yang membuat natural, penangkapan audionya natural dan lain-lain, itu interface atau DSP khusus buat rekaman-rekaman. Kalau misalnya buat rekaman, menurut gua oh ya satu lagi, untuk MIDI, musik MIDI itu interface tuh nyaris nggak ada delaynya bro, nyaris. Apalagi kalau buffer size-nya lo atur di 128, wah, lo main piano dengan VST piano tech di Reaper nggak akan ada delay. Tapi kalau pakai ASIO for all akan ada delay, karena ASIO for all itu kayak mengsimulasikan sound digital sound processor seolah-olah ada, walaupun pada kenyataannya sih terpakai sih emang, cuman retensi, delay, dan noise itu nggak akan bisa hilang karena beda antara hardware sama software gitu bro. Nah itu perbedaan yang sangat mencolok sih bro. Ya, akhirnya gua paham bro. Jadinya perbedaan sound card sama interface, audio interface ya justru malah bagusan audio interface, meskipun sound ya masing-masing punya keunggulan dan kekurangannya ya. Tapi kalau dari berdasarkan apa yang lo sampaikan, memang keunggulan sound card adalah bisa recording, ya dua-duanya bisa recording, cuma bedanya adalah si sound card ini bisa dibantu dengan equalizer bawaannya si sound card itu kan. Jadi kita nggak perlu harus setting lagi di DAW-nya. Cuma minusnya adalah dia memiliki noise ya. Memang di sound card yang aing aja sound card kecil itu standard abal-abal kayaknya, mungkin ya, tapi nggak tahu lah ya. Itu standard apa macam apa itu. Gak sengaja tuh beli 150 ribu itu sound card kecil-kecil, tapi udah sowak apanya kata Bang Hendra itu atau workout peralatannya. Jadi sound cardnya itu ketika dia ngeplay, misalnya kita lagi recording nih, atau sambil kita ngeplay lagu kan buat sebagai recording, itu dia suka putus gitu Bo. Jadi kayak putus ke pause itu terus dia balik lagi gitu, meskipun udah buffer size-nya udah diturunin itu 128. Itu yang makanya kendala gue itu, makanya sebenarnya ada rencana mau kan pengen punya sendiri nih. Nah coba kan keunggulan tadi si interface kan ketimbang sound card adalah interface itu memang suaranya natural, dan kita harus tadi kekurangannya ya, kekurangannya apa, dia nggak ada equalizer, cuma dia kan nggak perlu apa, karena itu bersih dari noise ya. Yang juga denger tuh bersih noise-nya, nggak ada noise. Cuma memang kalau namanya gitar kan pasti adalah ciri khas gitar ya, yang bunyi itu, yang bunyi noise-nya gitar itu. Cuma
itu nggak separah ya itulah, masih bisa kalau dipencet kan senarnya juga apa namanya, masalah hilang dia. Makanya ketika recording pun sebenarnya ketika main pun juga nggak akan kedengeran gitu bro ya. Berarti ya berarti memang setelah yang apa yang lo jelasin memang mendingan kalau di interface aja berarti yang harus gue beli nih. Terima kasih sudah menyaksikan video dari channel Rino Jeffriansyah. Bagi RJ lovers yang belum subscribe, tekan tombol subscribe ya. Jangan lupa untuk like, share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika ada kritik atau saran, silakan tulis di komentar ya. Sampai ketemu dan semoga hari kalian menyenangkan.